Setelah menjadi tukang sate pembawa berkah, Daryl akhirnya minta izin untuk pulang sebentar pada Farah. Ia takut maminya akan khawatir kalau tahu Daryl belum pulang juga dari kemarin. Cuma sebentar, aku setor wajah gantengku dulu sama mami supaya mami tidak khawatir. Tadi siang mami sempat telepon juga, karena aku tidak pulang semalaman. Kata Daryl sambil membujuk Farah agar memberinya izin untuk pulang. Tentunya Farah tak bisa menahan Daryl, apalagi status mereka masih menggantung. Biarpun Daryl menjanjikan akan bertanggung jawab atas janin yang Farah kandung. Yang bisa Farah lakukan saat ini hanyalah membiarkan Daryl untuk pulang ke tempat orang tuanya. Farah pun mengangguk dengan lemas dan langsung dibalas pelukan oleh Daryl. Nanti aku kembali lagi. Kita ke dokter spesialis untuk memastikan kondisi kamu ya, tawar Daryl sambil berbisik di dekat telinga Farah. Lagi Farah mengangguk, tangannya semakin erat memeluk Daryl. Ia juga menghirup aroma tubuh Daryl yang saat ini menjadi aroma favorit bagi Farah. Tiap menghirup aroma tubuh Daryl, rasanya Farah merasa jauh lebih tenang dan nyaman. Biarpun kini baunya sudah berkolaborasi dengan asap bekas sate tadi. Apa kamu mau menceritakan hal ini juga ke mami kamu? Tanya Farah kemudian. Daryl melepas sejenak pelukannya. Ia memandang Farah dengan serius. Nanti aku pasti akan ceritakan semuanya ke mami. Kamu sabar ya, ucap Daryl. Sabar? Apa itu artinya kalau bukan sekarang waktunya untuk memberitahu? Daryl menghela napasnya. Begini ya Farah, aku pasti akan memberitahu mami tentang kehamilan kamu. Dan bagaimanapun nanti respon dari mami, aku akan tetap bertanggung jawab terhadap anak yang kamu kandung, oke? Farah bergeming sejenak. Matanya mulai berair. Rasanya ini kondisi yang ingin dihindari oleh Farah. Tapi mengapa malah menghampirinya? Dari dulu Farah selalu bermain aman. Tak mau hamil duluan apalagi kalau belum serius menjalin hubungan. Tapi kejadian saat ini, selain dirinya hamil duluan, tentunya juga restu dari Mami Daryl akan menjadi penghambatnya. Tak mungkin Farah dimaafkan begitu saja oleh Mami Daryl. Ini akan menjadi kerja keras yang panjang. Kak, kalau seandainya Mami kamu tidak menyetujuinya, bagaimana? Tanya Farah khawatir. Sudah aku bilang kan, aku tetap akan bertanggung jawab. Bagaimanapun keadaannya nanti. Daryl berusaha menenangkan Farah. Jujur di hati Farah, ia sungguh sangat siap seandainya pun Daryl tak mau bertanggung jawab atas kehamilannya ini. Farah akan membesarkan anak ini sendiri kalau saja nanti tak mendapat restu untuk menikah. Daryl mengusap air mata yang menetes di pipi Farah. Ia tak mau membuat Farah sedih lagi. Sebisa mungkin ia akan terus mendampingi Farah. Satu lagi, aku gak mungkin membiarkan kamu sendirian di Bali. Sementara aku harus bekerja di kantor pusat yang ada di Jakarta. Kalau kamu mau, kamu pindah ke Jakarta. Supaya aku bisa lebih mudah mengawasi kamu bagaimana. Tawar Daryl. Tapi aku gak mungkin juga meninggalkan Bali. Aku punya bisnis yang baru aku rintis di sini. Jawab Farah. Daryl tampak berpikir sejenak. Apa kamu tidak bisa minta teman kamu untuk kembali ke sini? Farah menggelengkan kepalanya. Di Paris juga harus dalam pengawasan. Jadi kita berdua bagi tugas. Dia di sana dan aku di Bali. Jelas Farah. Kini muncul lagi masalah baru. Daryl jadi bingung. Satu sisi pekerjaan wajibnya tak bisa ditinggal. Tapi satu sisi ada Farah yang sedang mengandung. Kalau kamu mau kembali ke Jakarta, aku gak masalah kok. Aku bisa tetap di sini. Kata Farah kemudian. Tapi kamu sendirian Farah. Gak bisa cari asisten rumah tangga nanti untuk membantuku. Semua akan baik-baik saja. Ucap Farah setenang mungkin. Apa kamu yakin? Farah mengangguk. Oke, kalau begitu aku berjanji setiap weekend akan kesini untuk mengunjungi kamu bagaimana? Daryl memberi ide. Boleh, tapi apa nanti mami atau keluarga kamu tidak curiga? Ini gak mungkin ditutupi berlama-lama. Aku pasti akan bicara sejujurnya pada mami dan pada keluargaku di sini secepatnya. Tapi untuk saat ini, tolong kamu sabar, oke? Daryl lalu memberi kecupan di kening Farah. Sebelum akhirnya ia berpamitan untuk pulang. Kamu mau kemana lagi? Tiba-tiba suara Naomi menghentikan langkah kaki Daryl. Bukannya tadi baru aja pulang. Terus kenapa sekarang mau pergi lagi? Daryl terdiam sambil memikirkan alasan yang tepat untuk diucapkan. Sementara maminya sudah berjalan mendekat ke arah Daryl. Kenapa diam? Tanya Naomi lagi.
Itu mau pergi sebentar. Daryl ada janji dengan rekan bisnis. Jawab Daryl berbohong. Rekan bisnis yang mana? Perasaan kamu sering bilang bertemu dengan rekan bisnis. Sebenarnya kalian ada bisnis apa selain kerjasama dengan perusahaan? Tanya Naomi lagi. Ada rasa penasaran yang terlintas biarpun ia tak begitu paham dengan urusan perusahaan. Itu kerjasama dalam hal investasi. Iya, investasi di saham perusahaan kita, Mi. Lagi Daryl harus berbohong pada maminya. Dengan alasan ini, ia yakin kalau maminya akan percaya. Memangnya investor itu tinggalnya di sini? Lagi Naomi menginterogasi. Iya, sementara tinggal di sini karena punya banyak bisnis juga di Bali. Dan kebetulan Daryl juga bertemu secara tidak sengaja kemarin. Jadi hari ini kami akan bicara serius mengenai kerjasama. Jelas Daryl. Bibir Naomi membulat begitu mendengar penjelasan dari putranya. Mami boleh ikut gak? Mami bosan di rumah. Sekalian Mami mau lihat bagaimana cara kamu menggait investor. Daryl mendesis di dalam hati. Sepertinya sekarang Daryl harus bersabar dulu menghadapi maminya. Dan tentunya harus memikirkan alasan juga supaya maminya itu tidak ikut bersamanya. Gimana? Mami boleh ikut kan? Lagi Naoma mendesak putranya. Begini Mi, kenalan Daryl itu gak suka kalau ada orang lain yang ikut membahas investasi. Dia benar-benar ingin secara privasi dan cuma mau bersama Daryl. Jadi kalau ada Mami ikut ke sana, takutnya dia jadi tidak nyaman dan batal untuk menjadi investor. Jelas Daryl, yang jelas hanya karangan indah. Naomi yang memang kurang paham urusan perusahaan, langsung merasa ragu juga kalau mau ikut ke sana. Takutnya gara-gara kehadirannya malah membuat semuanya menjadi kacau. Ya udah deh, kalau gitu Mami nggak jadi ikut. Mami takut malah buat kamu repot di sana. Naomi akhirnya menyerah. Nanti Daryl ajak Mami untuk jalan-jalan deh, khusus untuk Mami tersayang. Daryl akan siapin waktu seharian buat bersama Mami, supaya nggak bosan di rumah. Rayu Daryl. Gak usah janji aneh-aneh. Kamu sibuk begitu, mana mungkin sediakan waktu untuk Mami. Apalagi seharian. Daryl memeluk erat maminya. Nanti Daryl pasti akan sediakan waktu untuk Mami kok. Dan Daryl juga akan mewujudkan keinginan Mami yang dari dulu ingin banget punya cucu. Ucap Daryl sedikit berbisik. Hah? Kamu bilang apa? Tanya Naomi yang kurang jelas pendengarannya. Daryl melepas pelukannya. Bukan apa-apa kok Mi. Pokoknya Daryl akan memberikan surprise untuk Mami nanti. Mudah-mudahan Mami senang ya. Naomi mengernyit. Surprise? Tadi katanya mau ajak Mami jalan-jalan seharian. Sekarang malah bilang mau kasih surprise. Wow, pokoknya Mami tunggu janji-janji kamu ya my boy. Oke, nanti akan Daryl wujudkan semuanya di waktu yang tepat. Sekarang Daryl pergi dulu ya. Daryl pun memberi pelukan dan kecupan di pipi Naomi sebelum akhirnya ia pergi menaiki mobil. Setelah di mobil, akhirnya Daryl bisa bernapas dengan lega karena bisa kabur dari maminya. Ia pun bergumam, sorry Mi, Daryl harus berbohong dulu untuk sementara waktu, sampai kondisinya membaik dan Mami bisa menerima semua ini.